Oke, izin saya rekam ya teman sekalian. Baik, insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar tentang cara untuk membuat konten ya, membuat konten buat teman sekalian. Nah sebelumnya teman sekalian saya perkenalkan bahwa saya ataupun kami semua ini insya Allah hadir bersama dengan komunitas Pemuda Ibadah Rahman yang dimana Pemuda Ibadah Rahman ini adalah sebuah komunitas dakwah yang diisi oleh anak-anak muda. Jadi anak-anak muda ini tadi dilihat di video mereka sangat aktif untuk membagikan nasi Jumat berkah kepada orang-orang atau para para pejuang nafkah ya. Nah juga selain itu juga kami juga aktif di aktivitas dakwah sosial dan juga lainnya yang insya Allah semuanya itu kita lakukan agar bisa mengisi waktu luang kita menjadi waktu yang produktif. Nah, Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan dengan bertemu dengan teman-teman sekalian. Nah, Pemuda Ibadur Rahman ini ada di Kalideres, Jakarta Barat. Mungkin teman-teman yang dekat suatu saat bisa mampir ke Jakarta Barat, insya Allah. Nah, teman-teman singkat perkenalan dari saya, mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan ya. Kebetulan saya juga sebagai ketua di Pemuda Bidur Rahman dan juga sebagai pembuat konten baru ya. Saya baru bikin konten belum lama tentang jejak manfaat dan untuk jejak manfaat akademi ini saya baru buat akhir akhir Juni lalu ya. Jadi baru nyampe 1 bulan. Nah, karena niatnya memang untuk sharing, maka walaupun baru 1 bulan, saya coba untuk berbagi dengan teman sekalian. Mudah-mudahan ya ilmu yang sedikit yang saya miliki bisa bermanfaat. Oke, baik teman sekalian, mungkin sekarang saatnya teman-teman semua untuk mengosongkan gelasnya ya. Kita akan mulai belajar, akan sharing. Insya Allah bagi teman-teman yang sudah mengerti, silakan diterima kembali. Yang belum mengerti, silakan diterima. Insya Allah memberikan manfaat buat teman sekalian. Oke, pertama teman sekalian, kita di dunia ini ya dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Nah, untuk menjadi orang yang bermanfaat itu ada 3 poin yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita bisa melakukan 3 poin ini teman-teman sekalian, maka kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Poin itu apa saja? Apa saja? Nah, yang pertama adalah mindset. Jadi mindset itu adalah mempengaruhi tingkah laku kita, gerak-gerik kita. Misalkan gini, ketika kita melihat ada rintangan atau duri di jalan gitu kan. Kalau mindset kita adalah orang yang memang benar-benar tersusun dengan rapi, dengan baik, maka kita akan mengambil duri itu kemudian kita pindahkan agar tidak mengenai orang. Tapi kalau mindset kita memang mindset yang mungkin kurang tepat, maka kita akan membiarkan dan kita akan mengatakan bodoh amat itu bukan urusan saya. Nah, itu maka perlu diatur bahwa mindset untuk bisa bermanfaat itu harus diatur. Jadi ketika mindset kita benar, insya Allah kita bisa dengan mudah untuk memberikan pertolongan pada orang lain. Nah, kemudian mindset itu belum sempurna karena mindset adalah tindakan, belum masuk hati. Makanya agar mindset itu sempurna, maka kita bantu dengan heart set. Kalau mindset ini adalah settingan pikiran ya, bahasa simpelnya. Nah, heart set ini adalah settingan hati. Artinya hati kita itu disetting berhubungan dengan keikhlasan, ketulusan gitu ya. Jadi kalau mindset kita sudah benar, kemudian dibantu dengan hati yang benar dan ikhlas dengan tulus, misalkan tadi ya kita menyingkirkan duri di jalan dengan ikhlas, tulus, maka insya Allah itu akan menjadi pahala buat kita. Nah kemudian setelah 2 poin ini terpenuhi, perilakunya benar, kemudian hatinya juga benar, maka yang terakhir adalah merubah expect to be present. Artinya expect itu gini, apa ya? Kita tuh mengharapkan ya. Jadi merubah kata mengharapkan itu dirubah menjadi mempersembahkan. Artinya kita yang awalnya mindset kita mudah-mudahan hari ini saya dikasih makan sama teman saya gitu kan. Maka kita rubah mudah-mudahan hari ini kita bisa memberikan makan kepada teman saya ataupun orang lain. Maka insya Allah dengan membuang sifat-sifat mengharapkan itu kita rubah menjadi mempersembahkan atau memberikan, maka kita benar-benar menjadi orang yang bermanfaat. Saya ulangi dari pertama, mindsetnya diatur dengan benar, kemudian heart setnya, settingan hatinya, keikhlasannya, ketulusannya diatur dengan benar. Setelah itu kita rubah yang namanya mengharapkan menjadi mempersembahkan, maka kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Oke, sampai sini kita cukup ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, khairunas anfa'uhum linnas.
artinya adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau tidak 3 poin tadi kita sudah laksanakan, maka kita sudah menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan dengan itu otomatis kita akan menjadi orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulullah. Nah, kalau orang sudah jadi orang terbaik, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik, gitu kan ya. Kalau kita jauhkan lagi orang yang sering sedekah itu ya pasti Allah akan kasih, Allah akan balas dengan hal yang baik. Maka manfaat juga salah satu bagian dari amal-amal kebaikan itu. Nah, Allah akan balas dengan kebaikan. Nah, ini mindset pertama yang akan kita buat, karena membuat konten itu ya, kalau kita tidak ada niatan untuk kebaikan itu akan malas gitu. Kita akan merasa buat apa gue susah-susah bikinin begini gitu kan. Tapi kalau niat kita sudah insya Allah 3 poin tadi terpenuhi, maka kita sudah menjadi orang yang siap untuk berbagi kebaikan dan siap untuk menjadi orang yang bermanfaat. Oke, baik, kita lanjut. Pertanyaan pertama teman sekalian, mungkin bisa langsung jawab ya. Kenapa kita bikin konten? Silakan coba kalau ada yang bisa jawab. Alasannya apa kita mau bikin konten itu? Ada yang bisa jawab teman sekalian? Sepi nih. Nah. Si malu-malu kayaknya, Kak. Oh, halo ya, oke nggak apa-apa. Mungkin MC jauh nggak apa-apa MC. Oh, siap. Oke, baik. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab teman sekalian, kita bertanya pada diri kita sendiri, kenapa kita bikin konten? Maka saya berikan sebuah jawaban. Yang pertama adalah agar kita memberikan manfaat untuk orang lain. Yang kedua, agar kita memberikan solusi untuk orang lain. Jadi konten itu intinya adalah kita menyelesaikan masalah orang lain atau memberikan solusi untuk orang lain. Nah, maksudnya gimana? Contoh gini teman sekalian. Ada orang yang terjerat riba gitu ya, misalkan terjerat riba gitu, dia tuh bingung mau belajar di mana sedangkan dia tidak punya akses ke ustadz dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, karena teman-teman semua kebetulan misalkan ya alumni keuangan syariah gitu kan, sudah berguru kemana-mana dan teman-teman semua membuat konten tentang riba gitu, maka konten teman-teman semua itu menjadi solusi untuk orang-orang yang terjerat riba. Akhirnya dengan konten teman-teman semua, pertama memberikan manfaat agar yang belum terjerat riba tidak terjerat riba, kemudian menjadi solusi juga bagi yang sudah terjerat riba agar bisa keluar dari riba itu. Nah, ini sebuah konsep yang cukup bagus dan sangat bagus menurut saya. Jadi tujuan kita membuat konten adalah memberikan manfaat dan juga untuk memberikan solusi. Seperti itu teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Nah, kemudian, nah ini juga paling penting. Pertama, kenapa kita bikin konten? Yang kedua, siapa audiens kita itu? Kita bikin konten buat siapa gitu kan ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi ada dua teman sekalian. Ada 2 poin ketika kita membuat sebuah konten. Yang pertama, audiensnya ya. Audiens yang pertama adalah egosentrik. Nah, yang kedua adalah audiens sentrik. Nah, egosentrik itu apa teman sekalian? Jadi ego itu artinya teman-teman sudah tahu lah ya, misalkan egois itu ya, ego, dari ambil dari kata egois. Egois itu artinya mementingkan diri sendiri. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kita kan punya Instagram nih. Ya, kita punya Instagram, kita lagi misalkan nih kita lagi naik motor upload gitu kan, kita lagi makan upload, kita lagi misalkan main kemana upload gitu kan, pokoknya semua kepribadian kita itu diupload gitu kan ya. Artinya hal-hal yang keseharian kita diupload terus ke Instagram tanpa tanpa ada ini tanpa ada konsep yang jelas, artinya pokoknya semua yang saya lakukan saya upload. Nah, itu namanya egosentrik. Karena apa? Karena hanya untuk kesenangan pribadi gitu, tidak orang lain kan nggak butuh. Misalnya gini contohnya, Kak Suban upload dia lagi main layang-layang misalnya itu kan. Loh, itu kan kesenangan Kak Suban. Bagi saya itu saya nggak peduli gitu. Saya sebagai audiens saya tidak peduli Kak Suban mau main layangan kayak mau main ayun-ayunan kayak gitu, nggak ada ngaruh bagi saya sebagai audiens itu. Tapi karena memang dia egosentrik, maka itu adalah konten untuk kesenangan pribadi, artinya tidak memberikan dampak yang besar. Tapi apakah bisa juga kita bikin egosentrik? Bisa, tetap bisa. Yaitu kecuali kalau kita adalah orang-orang yang sudah famous atau terkenal itu ya. Misalkan seorang public figure ya, misalkan Raffi Ahmad itu kan ya. Raffi Ahmad lagi beli mobil baru upload itu kan, orang akan tetap banyak yang komentar. Kenapa? Karena dia public figure itu kan. Raffi Ahmad lagi gendong bayinya gitu kan, tetap ramai. Kenapa? Karena dia ada seorang yang bagi para penggemarnya itu adalah hal yang menarik begitu. Jadi egosentrik ini cocok bagi orang-orang yang memang sudah terkenal, sudah famous, sudah menjadi apa ya, buah bibir di masyarakat. Tapi bagi orang yang biasa, egosentrik itu
tidak menarik karena apa yang dilakukan bukanlah kebutuhan saya gitu. Kemudian yang kedua adalah audience centric, artinya kita bikin konten teman sekalian ya fokus pada penerima kita, fokus pada audiens kita. Contohnya, saya adalah seorang desainer gitu. Maka saya membuat konten yang berhubungan dengan desainer, maka audiens saya jelas adalah orang-orang yang ingin belajar desain gitu kan. Contoh kedua, saya adalah seorang misalkan ya, saya adalah seorang ahli keuangan syariah gitu. Maka audiens saya adalah orang-orang yang sedang belajar keuangan ataupun orang yang menyukai dengan keuangan. Contoh ketiga, misalkan saya adalah seorang eh, apa ya, band misalkan seorang penyanyi band itu kan. Maka audiens saya adalah orang-orang yang menyukai lagu-lagu saya, orang-orang yang menyukai aktivitas band saya, dan seterusnya. Ini intinya audiens itu kita membaca kebutuhan audiens, kebutuhan penonton ya. Jadi disesuaikan dengan skill kita disesuaikan dengan kebutuhan audiens dan masing-masing itu pasti ada. Dan kita tidak akan pernah bisa untuk mengambil semua audiens gitu kan. Jadi kalau teman-teman di sana ditanya, saya mau bikin konten nih, tapi target saya adalah semua orang di seluruh Indonesia ini, itu nggak mungkin bisa gitu. Karena orang-orang tuh punya kesukaan sendiri, orang-orang tuh punya kesukaan masing-masing, jadi tidak bisa ketika kita bikin konten tuh pengen target itu semua orang tuh nggak mungkin bisa. Jadi kita harus pilih niche yang tepat. Kalau kamu adalah orang yang misalkan jago masak ya bikin konten tentang masak gitu kan. Kamu suka mancing tentang mancing, kamu misalkan seorang public figure, seorang anggota DPR, anggota dewan sebagainya, bikin konten sesuai dengan apa yang ada pada diri teman-teman sekalian. Jadi cocok dengan audiensnya. Oke, sampai sini jelas ya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini saya akan berikan sebuah contoh ya teman-teman sekalian. Pertama ini namanya Kak Rizky Sabroni ya. Jadi beliau adalah seorang guru tahsin ya. Nanti teman-teman semua bisa buka di Instagram. Guru tahsin ini dia ngajarin kontennya itu mengajarkan tentang makhraj huruf itu kan, tentang cara membaca yang benar, tips-tips membaca Quran yang benar. Maka audienya tuh sangat suka gitu. Orang-orang yang pengen belajar Quran, orang yang baru belajar tajwid tapi masih malu-malu untuk datang ke Ustadz, dia bisa ngeliat ke sini karena dengan jelas dia bisa diajarkan di HP, dia bisa membuka dan bisa belajar di situ. Maka audiensnya adalah orang-orang yang ingin belajar Quran itu kan, ingin baca Quran. Yang kedua ini Mas Rialdi ini ya, dia itu seorang desainer Canva. Jadi audiensnya adalah orang-orang yang baru pengen belajar desain pakai Canva yang gratis, yang mudah, yang ringan itu ya. Maka audiensnya adalah orang-orang yang pengen belajar Canva. Dan yang ketiga ini adalah konten tentang mindset duit ya. Jadi dia tuh membahas tentang investasi, tentang keuangan, cara mengatur keuangan, cara menghemat, cara membuat simpanan sebagainya. Maka audiensnya adalah orang-orang yang memang suka dengan hal keuangan. Maka masing-masing itu punya niche masing-masing. Maka teman sekalian, ketika nanti teman-teman semua bikin konten, coba dicari apa sih yang cocok dengan teman-teman sekalian. Dan teman-teman semua jangan apa ya, jangan, kalau bahasa Jawa tuh jangan maruk ya, jangan semua tuh pengen diambil, itu nggak mungkin bisa. Harus pilih salah satu. Misalkan teman-teman semua adalah orang yang aktif ya, punya bisnis, misalkan punya bisnis apa namanya, pengiriman barang itu ya, apa sih namanya ya? Ekspedisi. Ekspedisi gitu ya. Kontennya itu tentang misalkan proses perjalanan pengiriman barang, terus kan apa armada-armadanya seperti apa, sistemnya seperti apa, maka orang akan tertarik ke situ. Jadi diarahkan sesuai dengan apa yang teman-teman semua itu miliki gitu ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau saya terlalu cepat coba di kasih info ya. Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya. Nah, teman sekalian, aduh ini kelewatan nih, bukan ini. Bukan ini. Oke, Jin, mungkin ada yang hapus. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman sekalian, ini ada beberapa perangkat kalau teman semua membuat sebuah konten ya. Tapi tidak mesti ini ya, tidak mesti seperti ini. Tapi ini adalah sebuah contoh, sebuah ilustrasi. Kalau teman-teman semua ingin membuat konten dengan wajah ya, dengan wajah, artinya teman-teman menampilkan wajah gitu. Jadi teman-teman semua minimal tuh teman semua butuh laptop, butuh handphone, butuh kamera, butuh mic dan butuh lighting ya. Kalau teman semua ingin menampilkan wajah.
Tapi ada juga konten yang tidak perlu menampilkan wajah, seperti yang saya buat poster-poster dakwah itu kan tidak butuh wajah tuh. Nah, teman-teman semua cukup menggunakan laptop ya kalau ada, ataupun menggunakan HP. Jadi lebih simpel. Tinggal nanti teman-teman semua pilih mau pakai apa, mau membuat konten dengan wajah ya, menampilkan wajah atau tanpa wajah. Tinggal dipilih, disesuaikan dan konsistenkan. Kalau teman-teman semua orang yang percaya diri, silakan bisa membuat konten dengan menampilkan wajah teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman semua memang kurang percaya diri atau ada rasa malu untuk menampilkan wajah, maka tetap bisa membuat konten, yaitu konten yang tanpa menggunakan wajah teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman sekalian, untuk membuat Oke, izin sebentar Kak Siwan, seperti ada yang kelewat materinya. Sebentar ya, Oke, siap, siap Kak Jimmy. kayaknya ada yang Ah, kepotong materinya nih. luar biasa ini. Baru awalan saja kita udah dibikin semangat ya. Tentunya niat kita buat konten-konten dakwah ya. Walaupun memang kalau memang teman-teman mau dibuat konten untuk apa mencari cuan ataupun usaha pun silahkan kan ya. Hmm. Tinggal teman-teman sudah tadi Kak Jimmy sampaikan cari passionnya di mana gitu. Kira-kira dari sekarang sudah harus bisa menentukan nih ketika kita akan membuat konten, kita ini akan berfokus ke konten apa gitu kan. Kalau tadi ada yang misalkan pandai memasak, bisa membuat konten memasak. Atau konten digital marketing, nah boleh juga gitu kan. Silakan ditentukan dari sekarang, karena memang kita tidak bisa mengambil semua pasar ya. Jadi harus pilih salah satu saja agar kita bisa lebih fokus lagi. Sehingga orang itu ketika mengenal teman-teman gitu kan, orang udah tahu, oh si Fulan ini memang ahli di konten ini, di bidang ini, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, ini alhamdulillah sudah 9 ya yang join ya. Semoga tetap semangat ya, sampai materi kita selesai. Oke, Udah kelihatan Kak lanjut. Siwan? Kelihatan, kelihatan, kelihatan. Oke, maaf tadi sepertinya kepotong ya materinya. Oke. Jadi kita ulang ya, kita masuk ke persiapan ya, ke persiapan bikin konten ya teman sekalian. Jadi konten itu bukanlah hal yang instan ya, kita butuh alat-alat untuk bisa membuat itu. Yang pertama tadi saya sampaikan, saya ulang ya, pertama adalah perangkat tanpa untuk konten tanpa wajah ya, walaupun juga bisa pakai wajah dengan menggunakan HP dan laptop. Tapi ini saya bedakan menjadi dua, pertama konten yang tanpa wajah. Nah, teman-teman semua, jika teman-teman semua di rumah punya laptop, bisa gunakan laptop ataupun PC, atau juga bisa menggunakan HP ya, karena sekarang sudah sangat mudah, HP juga sangat kuat untuk bisa membuat konten. Nah, kemudian tools yang digunakan itu ada banyak teman sekalian. Ada banyak tool yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kekuatan masing-masing, artinya kemampuan masing-masing. Misalkan teman-teman semua jago Photoshop, pakai Photoshop gitu kan. Jago After Effects, pakai itu. Jago Corel, pakai itu. Tentukan dan sesuai dengan kemampuan teman-teman kalian. Nah, tapi ada tools yang memang cukup mudah, cukup ringan dan bisa digunakan di laptop maupun di HP. Yang pertama yaitu Canva ya teman sekalian. Ini pun gratis, walaupun ada versi berbayarnya ya. Teman semua bisa menggunakan ini dengan sangat mudah di HP maupun di laptop teman sekalian. Kemudian untuk editing videonya, teman-teman semua juga bisa menggunakan CapCut ya, yang cukup mudah, bisa diakses di laptop maupun di HP teman-teman sekalian. Nah, ini saya pilihkan yang paling mudah, artinya masih banyak tools lain yang tentunya digunakan sesuai dengan uh, apa namanya, kebiasaan ataupun apa yang namanya, skill masing-masing itu lah ya, karena tidak semua orang bisa menguasai semua software. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini tadi saya sampaikan, saya ulang lagi, konten yang kalau kita ingin bikin konten yang menampilkan wajah kita. Nah, tujuannya apa menampilkan wajah itu? Tujuannya adalah untuk personal branding. Jadi kalau kita bikin konten terus ada wajah kita gitu, maka itu akan membangun personal branding kita. Artinya orang akan mudah mengenal kita. Misalkan Kak Subhan ini adalah seorang yang pengusaha di bidang sayur itu kan. Orang udah tahu, oh ini pengusaha. Jadi kalau ketemu di jalan sudah tahu, oh kayak ini pengusaha sayur yang di Facebook deh, yang di IG deh gitu. Jadi mudah dikenal sama orang. Dan keuntungannya apa? Jadi kalau teman-teman semua sudah punya personal branding, ketika ada sesuatu hal, misalkan ada seminar di sini, ada ngisi
sebenarnya di sini teman-teman semua akan mudah dipanggil karena teman-teman semua tuh sudah punya personal branding gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang tanpa wajah itu mungkin cukup sulit karena memang orang kalau memanggil enggak belum tahu wajahnya gitu, tapi hanya tahu karya-karyanya. Tapi dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini teman sekalian, ini tools tambahan yang kita gunakan untuk membuat konten ya. Sama seperti tadi, ada banyak sekali tools yang bisa teman-teman gunakan, tapi lagi-lagi saya gunakan atau saya pilih tools yang paling mudah untuk digunakan oleh saya pribadi dan juga oleh teman-teman sekalian. Yang pertama, kita gunakan ChatGPT ya, yang masih baru ini. Nah, ini fungsinya untuk membantu kita mencari ide-ide konten ataupun mencari referensi-referensi dengan cara kita ketikkan saja di kolom ChatGPT ini, nanti akan muncul sesuai dengan apa yang kita tanyakan atau kita perintahkan. Nah, nanti mungkin kita akan praktekkan di akhir ya. Nah, kemudian untuk mencari footage ya atau foto-foto gratis, video-video gratis ya, teman-teman semua bisa menggunakan akun atau website Pixabay ataupun yang kedua Pexel ya. Ini semuanya gratis. Teman-teman semua bisa ambil foto di situ sesuai dengan keyword yang teman-teman semua cari. Nah, kemudian kalau teman-teman semua ini misalkan kurang pede nih dengan suaranya gitu kan, mungkin oh suara saya kok terlalu ngebas ya gitu kan, suara saya kok terlalu cempreng ya, atau saya malu pakai suara saya sendiri, saya pengen pakai suara robot. Nah, teman-teman semua bisa pakai website juga, ini berbasis website gratis juga walaupun ada versi berbayarnya, namanya Voice Maker ya, nanti kita praktekkan. Jadi sini teman semua tinggal ketik apa yang teman-teman semua ingin ingin katakan ataupun ingin sampaikan, nanti akan diekspor kemudian menjadi suara. Nah, suara itu ada banyak pilihannya teman sekalian. Kalau yang gratis itu cuma ada beberapa pilihan, hanya ada sedikit dan terbatas oleh beberapa suku kata ya. Tapi kalau untuk yang berbayar tuh ada banyak versi ya, ada dari dan berbagai macam bahasa gitu. Bahasa Inggris, Belanda dan sebagainya, Arab juga ada. Dan juga logat ya. Jadi ada, kalau teman-teman sering dengar ya mungkin suara versi Google itu kan seperti itu ya. Tapi ada juga versi yang lain yang mungkin belum pernah mendengar ya. Ada bahkan yang mirip dengan suara asli gitu, suara suara asli manusia gitu ya. Oke, ini empat tools tambahan. Pertama ChatGPT, Pixabay, Pexel dan juga VoiceMaker. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Teman sekalian, tadi saya sudah sampaikan tentang apa ya, niche ya. Sekarang kita tentukan cara menentukan passion teman sekalian. Kembali ke materi tadi awal saya sampaikan bahwa tujuan kita membuat konten adalah untuk membantu menyelesaikan masalah. Artinya tujuan kita membuat konten adalah untuk memberikan solusi ya. Poinnya itu teman sekalian. Jadi poin ini harus dikuatkan di hati teman sekalian bahwa saya membuat konten untuk memberikan solusi. Saya membuat konten untuk membantu orang-orang menyelesaikan masalahnya masing-masing. Nah, tentu ini kembali lagi ke kemampuan teman sekalian. Kalau teman-teman semua adalah ahli desain, maka masalahnya adalah mengajarkan orang yang tidak tahu desain. Teman-teman semua adalah orang yang ahli konstruksi misalkan, maka teman-teman akan menyelesaikan masalah orang-orang yang butuh pembuatan konstruksi dan sebagainya. Nanti teman semua bisa terjemahkan ke masing-masing sesuai dengan kemampuan teman sekalian. Nah, ada 4 cara teman sekalian, cara untuk menentukan passionnya. Mungkin ada yang bingung, saya nggak tahu nih saya tuh di mana sih sebenarnya passionnya gitu. Saya ini bisanya apa sih gitu. Atau saya tuh nggak ada bakatnya sama sekali gitu kan. Oke, kita akan coba ya. Pertama, cara menentukan passion. Pertama, coba cari ya teman sekalian, masalah apa yang ingin diselesaikan itu kan. Masalah apa yang ingin diselesaikan. Masalah apa yang ingin teman-teman selesaikan. Saya akan contohkan ke saya pribadi dulu ya. Pertama, masalah apa yang ingin diselesaikan. Saya itu ingin orang-orang yang belum bisa berdakwah secara langsung di podium ataupun di media-media lain, dia bisa berdakwah melalui konten ya. Maka itu masalah yang ingin saya selesaikan. Yang kedua, ilmu apa yang sudah teman-teman pelajari gitu. Kalau saya pernah saya pernah belajar tentang ilmu desain grafis kan. Pernah kursus, pernah ikut workshop dan sebagainya, pernah ikut sertifikat sebagainya, maka itu yang saya gunakan untuk
membantu menyelesaikan masalah itu. Nah, kemudian topik apa yang kamu suka? Nah, kembali ke poin satu. Kira-kira saya suka nggak sih membuat konten tentang atau topik tentang konten desain itu kan? Saya suka nggak sih gitu? Teman-teman tanya ke diri sendiri, oh ternyata saya suka nih membuat konten desain tentang desain, maka lanjutkan, maka itu sudah punya 3 poin. Kalau misalkan saya pengen menyelesaikan masalah orang yang terjerat riba gitu, tapi saya kurang suka dengan topik itu karena saya kurang menguasai itu, maka ganti teman sekalian. Ganti topiknya, ganti masalahnya. Cari lagi sebuah masalah yang memang teman semua bisa kuasai dan bisa atasi itu. Oke, poin satu masalah, 2 ilmu, 3 topik. Yang keempat teman sekalian, eh, boleh ya teman-teman, boleh boleh sekali ya ada misi bisnis dalam konten teman-teman sekalian. Jadi kalau teman semua mau bikin konten fokus ke pahala boleh, bagus gitu kan. Nah, kalau teman-teman semua bikin konten mau fokus ke bisnis juga boleh gitu. Yang penting kan halal dan sah. Contoh gini, saya kan pengen menyelesaikan orang yang nggak bisa bikin konten ya kan. Kemudian ilmunya saya apa? Saya bisa desain itu. Topiknya apa? Topiknya adalah tentang konten desain dan saya suka itu. Nah, bisnisnya apa? Misalkan ya contoh bisnisnya adalah saya akan membuat sebuah kelas desain berbayar itu kan. Saya akan membuat sebuah software desain berbayar itu kan. Saya akan membuat sebuah perusahaan percetakan berbayar dan macam-macam. Jadi boleh teman semua mengarahkan apa yang teman-teman lakukan ke arah bisnis ya. Dan juga boleh juga teman-teman semua mengarahkan konten teman-teman semua ke arah pahala, amal pahala ya. Teman-teman pilih salah satu boleh, pilih dua-duanya boleh. Yang penting apa? Yang penting halal dan bisa menyelesaikan masalah. Itu ya, nanti teman semua dipikirkan, ditanyakan pada diri sendiri, kira-kira saya ini bisa nyelesain apa nih gitu, buat orang-orang gitu. Kembali ke poin tadi pertama, bahwa kita ini harus bermanfaat buat orang lain itu. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah, berarti kita sudah memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini kita langsung masuk ke sedikit teknis ya. Di Instagram itu ada beberapa rasio ya. Pertama itu ada konten yang single post ya atau feed. Ini teman-teman semua kalau sering lihat di Instagram, dulu tuh awalnya seperti ini, kotak ya. Kalau pixel itu satu satu banding satu ya, artinya persegi. Dan juga ada yang 4:5, jadi sedikit lebih panjang. Ini untuk konten single post ya. Kemudian ada juga konten untuk carousel ya. Carousel itu pernah viral di beberapa tahun yang lalu bahwa eh, kalau kalau single post ini artinya kita memberikan informasi dalam satu gambar ya, cukup di sini, kita tidak bisa menambah lagi itu. Tapi kalau untuk carousel ini karena bisa sampai ke 10 slide, nah teman-teman semua cocok untuk memberikan edukasi ya. Jadi kalau teman-teman semua ingin membuat edukasi lewat gambar, maka konten carousel cocok. Misalkan cara memasak nasi goreng yang enak gitu kan. Halaman pertama judul ya, halaman kedua mulai masuk ke intinya, ke teknisnya. Halaman ketiga mungkin sudah masuk ke inti dari pembahasan. Keempat itu mungkin ada tambahan sampai ke pos ke-10. Itu lebih cocok untuk memberikan edukasi untuk para pemirsa atau audiens teman sekalian. Yang ketiga itu ada konten Reels ya. Ini yang sudah dianjurkan oleh Instagram karena Reels ini walaupun bukan follower kita ya, ini akan masuk ke dalam jangkauan kita. Artinya ini akan menjangkau pemirsa yang lebih banyak ya, menjangkau engagement yang lebih banyak. Maka disarankan kalau teman-teman semua punya konten, bikinlah Reels ya, karena itu akan menarik follower juga. Ukurannya 1080 kali 1920 pixel ya, jadi vertikal. Kalau kalau YouTube kan tinggal dibalik aja sebenarnya, tinggal dirubuhkan saja gitu, landscape-nya. Itu. Nah, ini contoh-contohnya. Oke, sampai sini teknis cukup ya. Saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke, ini sebuah tips buat teman sekalian. Tips simpel ya, tapi mudah, insya Allah bisa teman-teman gunakan. Bukan hanya untuk konten dakwah ya, bukan hanya untuk konten dakwah, tapi untuk semua konten ya. Untuk semua konten. Oke. Pertama, ini contoh ya. Contoh kalau kita mau bikin konten dakwah nih, atau umum juga bisa. Pertama nih, teman sekalian, cari dulu bahannya nih. Cari bahan, misalkan teman semua mau bikin apa ya? Misalkan mengutip sebuah hadis, mengutip sebuah
Al-Quran, quotes dan lain-lain, itu cari dulu. Nah, kalau udah dicari, teman-teman disimpanlah di Excel atau di Note dan sebagainya. Kemudian kalau teman semua mau membuat sebuah konten video ya, cari juga bahannya, lalu bikin skrip ya. Bikin skrip agar nanti ketika teman-teman semua ngomong di kamera ataupun baca tuh sudah tersaring dengan baik, itu sudah tersusun dengan rapih, karena kita tidak bisa panjang lebar itu. Maksimal itu kan reel itu kan 3 menit ya, tapi itu kan tidak mungkin itu bikin reel sepanjang itu. Yang diajukan ya maksimal 1 menit atau lebih hebat lagi 30 detik, itu akan lebih orang akan lebih suka membacanya. Kalau kepanjangan itu mungkin terlalu panjang kalau reels ya. Yang pertama jadi bikin script dulu. Yang kedua, kita cari elemen kontennya misalkan ya, elemen-elemen yang dibutuhkan untuk membuat konten itu. Misalkan kita tentukan dulu nih, kita mau bikin feed, mau bikin carousel, atau bikin reels nih. Setelah ketemu, kita sesuaikan dengan bahan atau skrip yang sudah kita buat. Tadi kan kita sudah menentukan nih, bahannya sudah ada, skripnya sudah ada, tinggal kita cari elemennya, elemen-elemennya yang kita cari. Elemen itu adalah apa ya? Komponen penyusun desain lah. Jadi apa ya, kalau bahasa kita bikin bangunan itu ya kayak batu, itu kan kayak pasir, kayak keramik tuh unsur-unsur untuk memperindah desain kita gitu lah kurang lebihnya. Dan ketiga, misalkan ini kita mau bikin postingan nih tentang kutipan, ini kutipan ayat, ingatlah hanya dengan mengingat Allah maka hati akan jadi tentram. Nah, dari teks ini teman sekalian, kita coba cari apa sih kira-kira yang berhubungan dengan mengingat Allah ya. Berarti kan zikir itu ya. Nah, zikir itu kan identik dengan tasbih itulah ya, gampangnya kita adalah tasbih gitu. Maka kita coba cari gambar tasbih ya. Kita cari gambar tasbih tentang di sumber manapun kita cari. Kemudian kita susun sekalian, kita susun. Nah, kita cari gambar tasbih nih. Nah, kita tambahkanlah teks-teksnya, kemudian kita tambahkan apa namanya? Quote yang tadi tuh, dan kita tambahkan logo kita tambahkan footer kita tambahkan efek-efek lainnya. Ini ada beberapa elemen di sini yang mungkin nanti saya coba buka di file aslinya. Jadi kalau kita sudah menyiapkan skripnya teman sekalian, teman-teman itu nggak butuh waktu lama ya untuk membuat desain. Tapi berbeda ketika teman semua saya mau bikin desain tapi langsung masuk ke Canva misalkan. Nah, kita baru mikir di situ ya, mikir di situ itu akan lama gitu kan. Karena teman-teman harus mikir dulu mau bikin apa ya gitu. Nggak tahu, nggak ada konsep, makanya agar lebih cepat, lebih mudah tuh bikinlah dulu skripnya, idenya, baru masuk ke aplikasi desain, maka teman-teman akan lebih cepat karena sudah ada tuntunannya gitu ya. Oke, itu adalah materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab, sekali nanti kita praktekkan beberapa materi yang saya sampaikan. Setelah akan saya coba praktekkan ya teman sekalian. Tapi untuk materi cukup sampai di sini ya. Sekarang saya coba serahkan ke MC, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa saya jawab, dan nanti kita juga coba akan praktekkan beberapa tips yang saya sampaikan di materi ini. Silakan MC, saya serahkan ke MC. Oke, Masya Allah, Jazakallah khair. Kak Jimmy yang sudah memberikan insight-insight yang menarik nih ya, Masya Allah. Insya Allah nih, saya juga baru tahu nih, maksudnya kan, ternyata untuk membuat sebuah konten itu kita harus memahami alur yang terlebih dahulu gitu kan. Dari bagaimana kita mencari persoalan atau ide-idenya gitu kan. Atau masalah apa yang harus kita ulas, kita bahas gitu kan. Sehingga itu menjadi ide konten kita yang akan kita buat. Nah, silakan nih teman-teman nih yang baru saja menyimak, jika memang ada ketidakpahaman gitu kan, atau masih bingung terkait misalkan tadi feed itu apa dan sebagainya tentang teknis gitu kan, silakan bisa tanya langsung nih kepada Kak Jimmy nih kan, agar kita bisa paham nih sebelum kita praktek langsung ya. Oke, dipersilakan ini bagi teman-teman yang mau bertanya. Saya Kak izin bertanya Kak Subhan. Oke, oh ini siapa? Oh ini Kak Ujang dari Kalidres ya. Silakan Kak Ujang. Saya kan pemula juga nih, Ya. Kak Subhan dan Kak Jimmy, untuk desain konten khususnya lah. Bukan untuk pribadi lah, untuk otodidak aja dulu.
Ya. Maksudnya kita sering kesulitan untuk mencari elemen-elemen untuk kelengkapan di desain tersebut. Ada beberapa mungkin di Google, cuman kan banyak referensi di Google itu yang untuk berbayar gitu. Nah, ada nggak kira-kira yang untuk pemula itu yang free gitu, linknya di mana gitu, dan itu nama linknya apa gitu, referensi buat kita yang masih pemula. Terima kasih Kak Jimmy dan Kak Subhan. Oke. Nah, alhamdulillah nih. Berarti ini materinya masuk nih ya. Nah, jadi ada yang bertanya lah gitu kan. Ya, jadi memang bagi yang pemula itu ya ini ya, maksudnya banyak bertanya-tanya gitu kan ya. Bagaimana kita bisa membuat ide-ide konten ataupun isi konten yang sangat menarik ya, seperti di jejak manfaat ini kan bervariasi tuh kan isi konten-kontennya, sehingga audiens ini bisa lebih tertarik lagi nih. Oke, silakan Kak Jimmy, bisa dibantu jawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Ujang sudah bertanya ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada yang tanya, saya bingung juga ngapainnya. Ya, alhamdulillah baik Kak Ujang. Jadi tadi sudah saya sampaikan di materi, tapi saya akan coba share langsung ya. Oke. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari Wah, ini elemen ya. dijawab langsung praktek nih, luar biasa ini. Tadi saya sudah sampaikan di materi, tapi saya ulang. Pertama, Kak Ujang buka ini ya, buka website Pexel ya, pexel.com. Pixel.com. Ya, sudah ya. Nah, nanti akan masuk ke sini. Nanti teman-teman tinggal login aja pakai akun Google ya. Nah, ini contoh ya. Contohnya ini ada ini foto ya. Misalkan Kak Ujang butuh apa nih? Butuh misalkan gambar masjid gitu ya. Tinggal enter ya. Nah, ini gratis nih. Ini gratis ya. Tinggal diunduh aja nih, tinggal di-download. Nah, ini udah langsung masuk ke download ya, udah selesai ya. Ini udah masuk sini. Kelihatan nggak, Ujang? Siap, kelihatan. Ya, itu bisa masuk. Kemudian kalau Kak Ujang mau nyari video juga bisa, tinggal rubah ya. Di sini kan ada, di samping ada garis ya. Nah, kita rubah ke video ya. Nah, misalkan masih mau nyari video masih juga, tinggal klik aja gitu kan. Nah, ini udah ada footage masjid yang gratis bisa teman-teman pakai. Masya Nah, ini Allah. bagus-bagus nih. Jadi fungsinya footage ini adalah biar desain konten teman-teman semua tuh nggak monoton, nggak apa ya, nggak bosenin itulah ya. Ada, karena kalau teman-teman semua harus ngambil gini sini kan susah, ini harus pakai drone juga nih ngambil ginian ya, Dan susah harus juga keluar gitu. negeri nih. Iya, tapi kalau ini alhamdulillah masih gratis itu kan, tinggal pilih aja terus di download, yang penting punya paket aja, paket data gitu kan. Ini paling muncul seperti ini, donasi. Kalau mau donasi silakan, ada enggak ya tinggal di copy kalau selesai gitu kan. Nah, ini bisa pilih ukurannya nih, bisa dipilih misalkan sesuai dengan kebutuhan teman sekalian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu ada juga webnya. Nah, tadi yang kedua ya, namanya Pixabay ya, Pixabay. Ini juga sama nih, kita tinggal cari misalkan kita mau nyari kapal pesiar gitu kan. Nah, tinggal enter aja, sudah ada semuanya. Ini juga sama ya, gratis, tinggal di download, klik download, gratis gitu kan. Kemudian kalau teman-teman mau nyari yang lain nih, kan di sini ada tombol panah ke bawah nih. Tinggal diklik nih, mau nyari foto, ilustrasi, vektor gitu kan, video, bisa juga ada, efek juga ada. Nah, ini yang video nih. Selamat, tinggal di download gratis. Nah, ini kan bagus nih buat video. Tinggal kasih teks-teksnya di sini gitu kan. Tapi itu ada watermarknya nggak, Kak? Kalau yang ini, yang apa, yang ada yang versi download, yang versi gratisnya ada. Nah, kalau mau yang bayar juga ada, bayar yang lebih bagus. Nah, kemudian yang ketiga teman sekalian, ada lagi yang ketiga. Nah, itu di Canva-nya langsung ya. Coba saya balik dulu ke Canva. Ya. Nah, Pak.
Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya sekalian. Oke. Nih, cari di elemen di sini, cari di sini misalkan mau mencari di sini ada grafis berarti gambar-gambar elemen gini ya. Kemudian ada juga foto, ada juga video. Nah, kalau mau pakai di Canva yang seperti ini, teman-teman tinggal beli aja Canva Pro ya. Ya memang memang harus modal dikit gitu kan. Ini juga ada yang gratis tapi ada beberapa yang bayar ya. Yang bayar itu nanti ada tanda sini, ada tanda pro-nya gitu kan. Kalau yang murah ya, yang polos berarti gratis nih. Ini gratis. Kalau ini berarti pro, ini gratis, gratis. Gitu ya. Dan kalau di Canva itu enaknya gini kan teman-teman, enaknya nggak perlu keluar nyari nyari yang lain itu karena di sini sudah ada semua. Mau nyari masjid, mau nyari apapun sudah ada di sini gitu. Jadi tidak perlu keluar repot-repot. Makanya sebenarnya dengan Canva pun satu teman-teman sudah bisa membuat konten yang cukup sempurna ya. Tidak perlu repot-repot untuk keluar. Yang penting kalau pengen dapatkan fasilitas yang pro ya tinggal beli yang pro ya. Kalau mau yang gratis ada beberapa fitur yang memang tidak tersedia. Misalkan hapus background itu ya. Itu nggak bisa. Kemudian gambar-gambar yang bagus-bagus juga tidak semuanya bisa gitu. Nah, itu yang untuk gambarnya ya. Oke, Kak Ujang, apakah sudah terjawab atau belum? Baik Kak, cukup, terima kasih. Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Ujang sudah bertanya. Aduh, saya terharu ditanya ini, Masya Allah. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin ya? Ada lagi Kak Jimmy pertanyaan, izin saya bacakan nih. Assalamualaikum. Oh, ini dari Kak Damar Fajrul Islam. Beliau ini setahu saya nih Pak Lurah ini di Kamal ini. Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Nanya Pak. Nah, misal kita buat satu konten nih di Instagram. Adakah trik-trik atau rumusan agar bentuknya biar menarik tapi tidak berlebihan, nah, atau norak gitu? Jazakallah khair. Jadi ini Oke, lebih ke ini ya Kak, mungkin ke desain kali ya, ya, bukan video ya, desain kayak ini ya. oke. Ini gambar saya kelihatan nggak, Mas? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, saya gede dulu ya. Oke, kalau ini kelihatan ya, Mas ya? Oke, Pak Kak Hendro ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Kak Hendro, jadi ini masuk ke apa ya masanya? Ke ranah artistik ya. Gitu. Artinya gini, tiap orang itu akan mempunyai jiwa seni masing-masing sesuai dengan apa yang sering dia lihat. Gitu. Misalkan saya tuh sering lihat hutan misalkan ya, maka jiwa saya tuh akan seneng gambar dengan berhubungan dengan hutan-hutan itu, karena sudah terbentuk situ. Atau saya sering melihat desain-desain yang dibuat oleh apa namanya oleh perusahaan yang berwarna hijau misalkan ya, maka saya akan mengarah ke situ. Desain saya pasti akan warna hijau sesuai dengan apa yang saya suka. Makanya kita butuh menambah inspirasi itu sesuai dengan yang kita lihat. Kalau kita pengen membuat desain kita bagus, kita banyak melihat desain yang mungkin bagus. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan biar apa tadi nggak norak itu ya, nggak norak ya. Oke. Jadi ada triknya Kak Kak Damar ya. Jadi waktu saya belajar itu sampai gini. Kalau kita membuat desain itu ya, pertama itu tidak boleh font itu lebih dari 2 jenis ya. Bisa dicatat mas kalian. Font itu tidak boleh lebih dari 2 jenis. Artinya gini, ada font yang memang font tegas ya. Kayak gini tegas nih, serif, juga sans serif yang mungkin sedikit apa ada apa namanya? Ada kakinya gitu lah ya, ada melengkung gitu lah. Ada juga font yang tipografi gitu, artinya yang ada seni-seninya gitu. Nah, kita tidak boleh menggunakan font yang dalam satu desain ya, lebih dari 2 jenis. Contoh gini, ini saya font yang ini kan contohnya Arial itu ya. Nah, di bawah lagi ini misalkan yang apa namanya yang kaligrafi gitu lah, yang melengkung-lengkung gitu lah ya. Bawah lagi beda lagi gitu, maka itu akan merusak seni desain gitu.
maka desain yang bagus itu adalah semakin sederhana maka akan semakin bagus. Jadi akan apa ya? Kenapa bisa begitu? Jadi emosi manusia nih, emosi kita misalkan ya, emosi kita yang baru belajar desain nih, itu tuh pengen semua elemen yang kita tahu kita masukkan gitu. Semua warna yang kita tahu kita masukkan gitu kan. Akhirnya desain kita apa? Gado-gado gitu, pelangi gitu. Ya kayak gitulah, semua warna masuk, semua komponen masuk gitu. Padahal komponen itu tidak dibutuhkan itu. Makanya kita membuat desain cukup teks tuh maksimal 2 ya, maksimal tuh dua teks yang berbeda. Boleh kombinasi, misalkan ini teks biasa, ada satu lagi teks tipografi gitu, atau satu pun cukup. Kalau lebih dari itu tuh akan mengganggu. Kalaupun lebih, kalaupun memang dia bisa mengatur, masih aman. Tapi kalau nggak bisa mengatur, akan berantakan. Nah itu tipsnya Kak Endro. Kemudian jangan masukkan elemen yang tidak dibutuhkan, yang tidak terlalu dibutuhkan itu. Ya, saya akan coba apa ya, bongkar ini ya, bongkar desain ini apa ya Kak Suman ya. Langsung bongkar Ah, langsung. ya. Jadi ini tuh ada banyak, kalau kita buka layarnya ya, ini kan ada layar nih. Nah ini tuh ada banyak layer sebenarnya, mungkin nampak sedikit tapi sebenarnya ada banyak. Yang pertama, font yang saya gunakan itu, ayo punten ya, ini kalau menurut teman-teman mungkin nggak bagus ya, kalau menurut saya cukup, tapi menurut teman-teman mungkin nggak bagus, tapi ini buat contoh aja ya. Pertama, fontnya itu saya cuma pakai dua font ya, satunya ini kelihatan ya, Montserrat, yang kedua ini Open Sans, karena ini fontnya tegas, font tegas, jadi biar orang baca itu tegas. Cuma pakai dua font ya. Kemudian saya tambahkan gambar utamanya itu ada ini nih, ada apa namanya, tasbih ya, ini ada tasbih nih. Jadi ada gambar tangan nih, nah, tangan. Terus saya tambahkan juga ini juga nggak ada tuh itu. Ini kalau kita nyari namanya smoke ya, smoke itu asap ya. Nah ini untuk menambah Efeknya. artistik aja agar nampak oh lebih inilah, lebih ini. Nah kemudian ini juga di sini tuh ada lagi nih. Nah ini di sini tuh ada apa namanya, ada smoke juga nih. Kalau saya ambil nih dia akan hilang tuh. Nah ini jadi putih nih. Nah karena saya gambar tidak ingin terlalu mencolok, tidak terlalu silau gitu kan. Nah saya coba tutup nih pakai smoke yang hitam gitu kan. Nah jadi lebih tertutup ya, lebih tertutup sedikit. Nah kemudian ini di sini ada elemen juga nih, elemen apa ya bahasanya, kayak kaligrafi itu. Nah ini pun kita buat transparansi. Nah coba kalau misalkan kita nggak pakai transparansi, jadi kurang ini, jadi kurang apa ya, jadi mengganggu gitu, mengganggu ya. Jadi ini mengganggu desain utama. Jadi kita harus fokus ke desain utama kita nih, dan jangan biarkan elemen lain itu mengganggu fokus kita. Jadi kalau ini kan sama nih, jadi orang akan melihat ke dua tempat ini nih, ini sebenarnya fokus yang mana nih. Makanya desain ini nih, yang elemen ini ya, kita kurangi transparansinya agar dia tuh ngalah gitu, bahasanya ngalah gitu. Jadi nggak nyolok banget gitu kan. Nah kita kurangi. Nah setelah kita kurangi teman sekalian, maka mata kita tuh akan langsung fokus ke sini. Kenapa? Karena ini yang lebih bersinar. Nah itu poin pentingnya. Jadi jangan sampai desain kita itu mengacaukan yang lihat gitu kan. Semuanya digedein ya. Misalkan ini juga saya gedein juga. Ini saya gedein juga ya. Biar teman-teman bisa membandingkan. Ini juga saya gedein juga gitu kan. Maka akan lebih apa ya? Kalau bagi saya itu lebih ramai. Jadi fokus kita akan berkurang. Fokus kita berkurang. Kemudian kalau ini kita buang. Nah, makanya elemen pendukung itu intinya gini, elemen pendukung jangan sampai mengganggu elemen utama ya. Itu intinya itu. Jadi poin pertama itu font jangan lebih dari 2 jenis ya. Yang kedua, elemen tuh ini ya, elemen tuh gini nih. Aset-aset yang aset pendukung desain ya, itu namanya elemen-elemen ini kayak gini nih. Itu jangan mengganggu desain utama gitu ya. Jadi kita coba mengalah. Jadi memang desain itu butuh kesabaran sebenarnya. Artinya kita nggak boleh egois itu kan. Kalau kita egois ya kayak tadi itu semuanya pengen muncul itu. Jadi jangan semuanya itu pengen muncul. Jadi tetap ada elemen-elemen yang harus tawadu gitu ya.
kalem aja gitu. Tapi tawaduknya elemen ini membantu membuat desain jadi bagus. Jadi jangan semuanya pengen menyombongkan diri gitu kurang lebih. Oke Kak Indra, Oke. apakah saya bisa sudah terjawab pertanyaannya? Ya ini sangat luar biasa ini kan. Jadi ternyata bukan hanya masalah skill aja ya, tapi memang kita harus dituntut feelingnya juga ya Kak Jim ya. Ya, ya, Bagaimana agar desain kita itu pesannya itu tersampaikan gitu kan. Seperti yang kita lihat sekarang ini kan pesannya adalah kita harus memperbanyak zikir gitu kan. Maka poin gambar tangan yang berzikir itu yang akan menjadi titik fokus kita ya kan. betul sekali Kak. Nah, luar biasa ya. Jadi kita alhamdulillah ya semakin tahu banyak ya terkait desain-desain yang ternyata bikin desain tuh nggak bisa asal gitu kan. Kita harus mempunyai kemampuan atau bahkan maksudnya melatih kemampuan kita, insting kita agar setiap desain-desain yang kita buat ini maknanya atau pesannya itu bisa tersampaikan terhadap audiens kita yang melihat. Oke, sepertinya ada yang bertanya lagi nih. Silakan, Oke, silakan. nah. Oke, ini kayak mau tanya nih, desain Canva dari HP, apakah bisa maksimal bagus atau tidak ini dari Kak Deni Rosita ini. Maklum pernah desain sampai jam 2 pagi, Masya Allah. Sampai jam 2 pagi, hasil desainnya nggak dipakai. Jadi desain pun harus ini ya, kayaknya mengajarkan keikhlasan juga gitu kan. Betul, betul. Dan kesabaran bagaimana silakan Kak Jimin dibahas. Iya betul. Ini kayaknya mentoring Ibad ini jadinya. Oke baik. Jadi gini teman sekalian. Sebenarnya desain itu nggak perlu bagus sebenarnya, nggak perlu bagus. Tapi apa? Tapi pesan tersampaikan gitu. Jadi fungsinya desain adalah menyampaikan pesan. Jadi kalaupun ada sebuah desain bagus nih ya, pakai macam-macam gitu kan ya. Misal gini, ada desain menggambarkan minuman gitu kan ya. Terus minuman tok gitu ditempel gitu kan. Ya sebelahnya tuh ada kertas kecil gitu kan, pakai pulpen. Di sini jual minuman, hubungi ini gitu. Maka yang lebih efektif mana? Kertas itu gitu. Karena di situ menunjukkan eh, gambar dan juga nomor HP yang bisa dihubungi. Sedangkan desain yang bagus pakai ini nggak ada kontak yang bisa dihubungi gitu. Artinya apa? Ini bukan masalah bagus tidaknya, tapi masalah pesan tersampaikan atau tidak gitu. Jadi itu yang penting. Jadi kalau kita membuat sebuah desain, pertama memang betul Kang Denny mungkin ikhlas dulu ya. Yang kedua bukan masalah dipakai atau enggak gitu ya. Mungkin ada yang sudah mendahului desain dulu atau ada yang miskomunikasi gitu lah. Nah, kemudian kenapa desain bisa lama tuh tadi saya sampaikan di materi sebelum kita masuk ke aplikasi desain ya, sebelum kita masuk gitu. Teman-teman semua bikin skrip dulu gitu. Mau bikin apa nih? Tulis dulu. Mau bikin kajian di masjid ditulis butuhnya apa, gambar masjid gitu kan, tanggal kapan, waktunya kapan gitu kan. Nah kalau semua skrip itu udah terkumpul ya, baru teman-teman masuk ke aplikasi desain itu udah aman itu, tinggal udah nyari udah gampang itu. Kalau di Canva tuh tinggal mau gambar apa tinggal nyari gitu kan, tinggal nyari udah beres. Jadi biar nggak makan waktu lama gitu. Jadi kalau harus mikir di situ ya, aduh pusing itu, lama mungkin. Karena mata kita tuh kalau belum terlatih ya, lihat template ini bagus, pakai gitu. Pindah lagi lihat, oh bagus lagi nih, pakai lagi gitu kan. Bagus lagi, pindah lagi, akhirnya nggak ada kepakai sama sekali karena semua mata pengen diambil aja gitu. Makanya pertama ngelatih kesabaran, yang kedua ngelatih emosi, dan juga jangan serakah intinya itu. Biasanya jangan serakah ya, secukupnya lah insya Allah. Itu Kang ini, punten. Oh ya tadi masih kurang ya. Apakah bisa bagus pakai HP? Bisa. Jadi desain itu nggak masalah mau laptop harga 100 juta, mau HP harga 2 juta gitu kan. Yang penting adalah skill pribadi gitu. Nah, skill itu tak ternilai. Antum mau pakai pulpen pun bisa jadi lebih bagus pakai pulpen kalau antum punya skill itu gitu. Jadi tidak perlu menanyakan, tidak perlu meragukan HP kita gitu. HP mah nggak salah itu. Yang salah adalah kemampuan kita. Maka tingkatin tingkatin HP-nya, tingkatin skillnya gitu. Itu Kak Dede kurang lebih. Mungkin kalau dari sini karena memang pemula ya mungkin ya Kak ya. Jadi memang butuh penyesuaian atau adaptasi. Nah, bagaimana kita yang tidak biasa
menggunakan aplikasi gitu kan, kita pelan-pelan belajar. Ya, memang di situ memakan banyak waktu gitu kan. Tapi insya Allah kalau kita sudah terbiasa tiap hari mencoba latihan terus-menerus, maka mungkin waktu desainnya itu akan kita lebih persingkat lagi ya Kak. Betul, betul, betul. Seperti itu. Oke, bagaimana nih Kak Denny nih? Apakah sudah terjawab? Masya Allah. Siap, semangat terus belajar. Masya Allah. Alhamdulillah. Senang Baik, yang lain bagaimana? Apakah ini Pak Muluk, silakan Pak Muluk. Izin, Pak Kasuban, Kak Siap, Jimmy. siap. Lanjut Ini langsung. daging semua nih. Wah, Bagi apaan? udah kayak Idul Adha nih, banyak daging. Ini alhamdulillah daging semua soalnya nih. Ini menarik banget ya. Dan alhamdulillah ini ilmu baru ya. Aku pertama kali ngikutin ngikutin materi seperti ini ya. Selama ini kayaknya selama hidup ya, alhamdulillah baru pertama ikut materi seperti ini, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Dan ketemunya pematerinya yang luar biasa ya. Yang disampaikan daging semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin belum bisa ngomong banyak, cuman ingin menyampaikan aja kalau bisa materi-materi yang tadi kalau bisa ya di share biar kita bisa belajar lagi, karena jujur aja aku pun masih pemula ya, pemula banget, sering mencoba untuk membuat desain seperti itu, tapi emang benar kelihatan norak karena sifat serakah pribadi itu masih ada, pingin warna ini, pingin fontnya ini semuanya masuk, nah itu. Terus kemudian yang kedua, sangat berharap dari teman-teman bisa memberikan tugas kepada para peserta itu. Jadi sebelum menjelaskan lebih jauh, para peserta ini membuat contoh desain lah. Dari desain yang kita buat itu akan dievaluasi seperti itu. Kira-kira mana nih yang kurangnya? Jadi kita tuh bisa sebelum kita ngelihat desain dari Kak Jimmy, itu kita bisa membandingkan, oh ternyata desain kita dulu seperti ini, nah desain baru seperti ini. Nah itu mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, luar biasa ini. Pertanyaan dan juga presentasi sangat bagus sekali dari Kak Abdul Muluk ini ya. Nah, mungkin kayak gini Kak Jimmy, sedikit saran nih Kak Jimmy. Bagaimana agar ini lebih efektif lagi ya belajarnya gitu kan. Jadi jangan sampai hanya ini webinar-webinar saja tanpa kita praktek lah gitu kan. Nah, seperti yang tadi Kak Muluk sampaikan, bagaimana kalau kita membuat tugas terkait, misalkan kita bikin satu tema saja, misalkan temanya tentang kayak tadi misalkan tentang zikir. Nah, kita ditugaskan bagaimana desain zikir gitu kan, ala versi masing-masing teman-teman gitu kan. Nanti teman-teman bisa lihatkan hasil dari desainnya, nanti Kak Jimmy bisa koreksi. Namun alangkah lebih efektif lagi Kak Jimmy, sebelum maksudnya teman-teman dikasih tugas, kayaknya kita praktek langsung gitu Kak Jimmy. Kalau boleh sih prakteknya 2 Kak Jimmy. Pertama kita praktek tentang desainnya, terus kedua tentang praktek bagaimana membuat videonya juga gitu Kak Jimmy. Dari awal banget, dari nol gitu kan, dari kita maksudnya ngeklik cari websitenya dan sebagainya, agar teman-teman tuh bisa beneran peka gitu, maksudnya tahu dari awal banget gitu Kak Jimmy. Silakan Kak Jimmy. Masih di mute Kak Jimmy. Ya. Makasih Kak Muluk, Kak Suban. Baik, pertama untuk menjawab Kak Muluk ya. Ya lupa, Kak Sub tadi apa Sub? Ini jadi lupa Sub. Kita ini praktek langsung lah gitu, praktek langsung bagaimana membuat desain. Siap. Ya, jadi gini Kak Muluk. Jadi konsep kami ini hari pertama ini kita membuat sebuah presentasi ya.
sebagai bekal awal untuk teman sekalian gitu. Jadi materi tadi itu nanti insya Allah sudah saya siapkan, akan saya kirim ke grup ya untuk teman-teman sekalian. Silakan bisa digunakan semaksimal mungkin. Dan kemudian kita, kalau saya konsep saya pribadi ya, nanti kalau ada usulan silakan. Kita akan mentoring itu kan rutin ya. Ini mentoring pertama hari ini insya Allah. Nah yang mentoring kedua itu praktek ya, full praktek gitu. Nah di antara hari Senin sampai Sabtu itu seperti tadi sampaikan Subhan, nanti saya akan coba berikan sebuah soalan ya, soal ataupun sebuah tugas itu untuk dikerjakan dan kita akan evaluasi dari ahad pekan depan insya Allah. Jadi konsepnya seperti itu, materi di pertama ini, kemudian nanti ke depan tinggal kita praktek gitu kan. Kalau praktek malam ini sih bisa teman karena udah malam nih, kasihan mungkin teman-teman pengen istirahat gitu ya. Tapi di grup tetap bisa berkomunikasi insya Allah. Ini pun sebenarnya belum saya buka lebar luas ya, karena apa ya, pengen coba ada nggak sih yang mau belajar gini, kita coba iseng bikin story di Instagram ya, ternyata ada yang masuk satu gitu. Saya pikir kok ada yang masuk satu nih. Nah kalau udah masuk kan nggak enak kalau nggak saya lanjutin itu. Ternyata walaupun ya hari ini nggak masuk, orangnya nggak datang, tapi itu membuat semangat buat saya untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Intinya itu Kang Mulu, insya Allah kita akan mulai belajar pekan depan. Mudah-mudahan sih teman-teman semua bisa hadir ya. 1 orang 2 orang insya Allah saya akan mengajar, karena dengan memberikan materi itu saya tuh jadi makin kuat gitu. Kalau disimpan malah suka lupa gitu. Enggak ini. Nah, bagaimana nih teman-teman nih? Apalagi yang baru datang nih kan ya, maksudnya kalau kita maksudnya coba praktek sedikit gitu Kak, boleh apa enggak supaya lebih semangat di pekan depannya gitu kan. Apalagi ada Kak Siti Hawa nih dari negeri jiran ya, jauh-jauh, Masya Allah nih. Kalau nggak Pak sedikit Jimmy, minta penasaran. maaf, saya ada nak tanya soalan. Boleh sekarang ke ataupun kemudian nanti? Boleh. Okey, yang pertama, sekarang ni saya ada Insta profile kan, tapi more to ergonomic lah. Maksudnya saya dah pergi ke mana-mana upload. Tapi now katalah kan nak buat konten dakwah kan, apa cadangannya? Bagus diadakan profile yang baru ataupun macam mana? Yang pertama. Yang kedua, macam mana dengan ayat-ayat Quran? Dari mana-mana kita nak ambil? Is it kita boleh copy paste di Canva ataupun macam mana caranya? Oke. Kak Jimmy gimana? Mudah tidak saya sedikit jelaskan nih kan. Ini sambil dikoreksi ya nih Kak Siti ya, takutnya yang salah juga nih kan. Jadi Kak Siti ini mempunyai satu akun profil sendiri gitu kan. Bagaimana tentang sebuah ekonomi ya, maksudnya tentang di bidang ekonomi lah gitu kan ya. Nah, namun Kak Siti ini ingin membuat juga konten dakwah lah gitu kan. Baiknya Kak Siti menggabungkan antara konten pribadi ini dengan dakwah, ekonomi dan dakwah, atau Kak Siti membuat akun baru lagi untuk dakwahnya lah gitu kan. Oke. Nah, begitu. Oke. Terus satu lagi Sob. Itu yang pertama. Yang kedua saya lupa ini. Yang berkenaan dengan ayat Quran, hadis dalam bahasa Arab, teks dalam bahasa Arab. Ya, Kak Siti sih lebih pengen praktek bagaimana caranya, misalkan kita pengen mengutip sebuah ayat Al-Quran atau hadis, cara mengeditnya gitu kan, tutorialnya bagaimana caranya gitu kan. Apakah bisa langsung ke aplikasinya atau seperti apa. Makanya ini sebenarnya nih teman-teman kayaknya pengen lihat praktek sedikit gitu Kak. Nah, makin penasaran gitu. Kayaknya lebih ke video kali ya. Coba Kak Jimmy, kita langsung prakteknya sedikit ya. Oke, pertama ya Kak Siti, saya jawab pertama. Oh tadi kata Kak Siti sudah punya akun ya dengan niche-nya itu ekonomi ya. Kemudian pengen punya akun dakwah itu ya. Maka saran saya buat satu lagi Kak. Jadi fokus ke dakwah itu ya. Jadi seperti saya sampaikan di awal, untuk konten itu kalau bisa satu konten itu satu niche itu, jangan bercampur-campur, jangan egosentrik gitu. Kecuali memang itu akun pribadi yang bukan untuk kebutuhan kontennya. Tapi kalau kita memang keperluan kita untuk menyampaikan kepada masyarakat, maka dikhususkan satu konten untuk niche itu ya. Itu yang pertama. Oke. Yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, Kak Siti bisa mengcopy itu dari dari website ya, bisa mengcopy ayat Al-Quran kemudian langsung digunakan untuk kebutuhan desain itu kan ya. Jadi bisa mengcopy dari website, kita bisa copy masukkan ke langsung praktek kali Kak Jimmy. Oh bisa.
Prakteknya apa ini kira-kira ini? Kayaknya saya ingat dulu postingan Kak Jimmy terkait tutorial gitu kan, bisa ambil satu video gitu kan, terus kutip hadis gitu kan, sambil Oh, dikasih suara efek itu kan kayak mudah lah, sederhana lah gitu. saya coba ya teman-teman sekalian ya. Bismillah. Nah, ini saya coba pakai ini ya, pakai udah kelihatan ya, Suman ya. Siap kelihatan. Oke, kita buka Canva ya, kemudian kita pilih ini yang Reel Instagram ya. Nah, klik nih. Oke, kemudian kita cari footage-nya ya, videonya. Misalkan saya mau cari gambar masjid ya. Video masjid, misalkan saya mau cari yang mana ya? Mana ya? Hmm. Ini lah ya. Ini rada ini kayaknya rada ngehang dikit nih. Sabar ya. Nggak kelihatan. Oke. Nah, pertama kita buat ini ya. Footage-nya udah ada nih. Kemudian kita kan mau bikin teks nih. Nah, biar teksnya itu jelas ya teman sekalian, kita pakai trik nih teman sekalian. Jadi kita bikin sebuah apa namanya? Lapisan itulah, lapisan kita bikin kotak nih. Kotak hitam ya. Kita taruh di sini. Kita tutup nih. Ya. Kemudian kita pilih warna hitam. Nah, setelah itu kita ke transparansi nih, pilih transparansi ya. Nah, kita kecil ini. Nah, gini nih. Jadi kurang lebih segini lah, 75 lah boleh. Kayak jadi gambarnya sudah mulai transparan ya. Nah, jadi nggak terlalu terang. Nah, sekarang kita coba ambil ayat Qur'annya ya. Coba saya copy dulu. Nah, sebentar ya. Sebentar. Nggak ada nih. Oh, harap. Ya. Saya share aja kali ya. Bentar, saya nyarinya nih. Biar kelihatan. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nampak. Iya, Kelihatan nampak. nggak? Ya. Nampak. Nah, nampak ya, nampak. Maaf Kak Siti kalau bahasa saya kurang ini ya. Saya pun minta maaf juga kalau tidak berbahasa tidak. yang sesuai. Saya tidak fase bahasa Pasti. Malaysia. No, tak apa. Penting sama-sama mengerti lah. Iya, oke. Oke, ini contoh ayat yang akan kita copy ya. Kita coba copy dulu ayat ini. Kita copy nih. Ini karena kita nggak bisa screen double. Jadi Jadi ya, saya copy dulu nih. Sebentar ya. Nanti ya, punten sebentar. Oke. Nah, satu lagi. Sebentar. Oh, 43. Sebentar. Oke, jadi karena Zoom ini hanya bisa nampak satu layar gitu kan ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu
Kak Jimmy mencari ayat dari website gitu kan, di copy, nanti kita kumpulkan, di paste di aplikasi Canva. Ya, sip, Kak Suman, cakep. Iya, udah ya, udah ini udah saya copy. Saya tutup ya. Ya, sekarang saya buka kanvanya. Oke, udah kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, ini kan fontnya kan ini ya. Fontnya bisa kita rubah, kita bisa cari yang apa ya, yang baik ya. Kita cari aja font Arabic sini udah ada. Nanti kita pilih yang Arab ya. Tadi Kak Jimmy Hmm? kopinya nggak dari awal sih, maksudnya. Kalau dari awal lagi gimana Kak? Maksudnya pas di Oh, copy di siap, situnya siap. gitu, supaya lebih jelas lagi. Oh Dari iya, kosongan bener, gitu kan. bener, bener. Bener ya, maaf ya, aduh saya jadi. Saya ulangi ya teman-teman sekalian. Ya, benar-benar Nah. dari nol nih. Oke, ini kan kosong ya, close ya. Oke, kita klik nih di sini ada teks ya. Ya. Kita klik tambahkan judul di sini. Nah, ini karena gede nih kita coba kecil dulu ukurannya biar nggak terlalu besar. Nah, terus kita blok nih. Kita paste. Nah, gini kan ya. Nah, ini jadi nih. Oh. Ini kita agak geser aja, tarik sini nih biar lebih rata ya. Nah, kita taruh sembarang dulu ya. Kita taruh sembarang dulu. Kemudian yang ini kita langsung copy aja kita. Cara juga sama ini. Berarti ke menu teks ya Kak ya. Ya, Terus tambah ya. T ya. Bisa pilih ini untuk judul, ini untuk subjudulnya. Teknik ini. Nah, ini juga bisa kita kecilin. Siap. Nah, ini masuk nih. Kita tinggal atur di sini. Atur sesuai dengan sorry. Oke. Nah. Oke ya. Nah, kemudian ini kan apa ya? Ini belum kita rubah ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini teman sekalian, kita harus setting, ada hal yang perlu kita setting dulu teman sekalian. Nah, ini masuk ke file dulu nih, ke file. Ini sebelum desain ya, harusnya sebelum ini kita setting dulu. Nah, kita pilih tampilkan penggaris ya. Tampilkan penggaris nih. Nah, muncul penggaris ya. Oke, muncul. Kelihatan ya, yang penggaris nih. Nah, kemudian karena Instagram itu kan feed-nya itu feed di apa ya, di IG-nya itu kan munculnya kotak ya. Ya, betul. Betul ya. Jadi kita bikin patokan nih. Kita akan bikin patokan di sini agar apa? Agar desain kita itu tidak melewati garis itu. Ini kita udah bikin kotak nih, warna merah di kelihatan. Ini untuk bantuan aja ya, ini untuk bantuan. Kita bikin dulu ukurannya itu sesuai dengan ukuran kotaknya. Nah, ini ya. Kita atur posisinya di tengah-tengah. Nah, ini kan tengah-tengah nih. Nah, kita tarik garis ke sini nih. Ke bawah dulu nih, ke bawah. Cekrek gitu kan. Ini juga ke bawah. Tekan, tarik ya. Cekrek, oke. Nah, kita hapus nih. Nah, kelihatan nggak garis bantu yang warna ungu ini? Ya, nampak. Jadi ini fungsinya untuk membantu kita agar apa? Agar kita kalau ngedesain itu ini tidak ditaruh di sini, gitu kan? Kenapa kalau taruh sini nanti ketika kita nampil di Instagram itu nampak terpotong gitu. Oh, tak nampak berarti ya Kak Jimmy. Nampaknya terpotong jadi jelek walaupun kalau dibuka full ya. Nah, di apa ya? Di saya sampaikan mana ya tadi ya? Yang ada di sini. Memang butuh ini ya, butuh. Nah, di sini nih. Nah, nanti nampaknya di sini tuh terpotong karena dia udah melebihi garis kotaknya nih ya. Jadi biar desain kita lebih menarik. Nah, ini triknya. Jadi kita taruh ini di bawah sini. Boleh lah, yang penting jangan keluar ini ya. Kita taruh tengah sini. Kemudian ini kan fontnya tadi masih kurang ini ya, kurang menarik ya. Kita bisa cari sini nih. Ini ada banyak pilihan. Ketik aja Arabic nanti akan muncul di teksnya. Akan muncul pilihan font yang bisa kita pilih ya. Nah, bagus tuh. Pilih yang mana kira-kira?
Misalkan Nah. ini nggak apa-apa ya. Ya. Sebagai contoh ya. Oke. Ini sudah ada. Teks juga sudah ada ya. Nah, kemudian kita bisa membuat apa ya? Spotlight gitu ya. Spotlight bahasanya. Ini kan bisa kita rubah warna ini. Kita blok ya, klik 2 kali agar orang lebih fokus ya. Kita gabungkan menjadi warna kuning gitu kan. Tunaikanlah, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat gitu ya, sama-sama. Dan rukuklah kita. Jadi poin-poin yang ada di sini kita highlight gitu ya. Oke, ini sudah nampak. Kemudian agar lebih menarik lagi teman sekalian, kita bisa tambahkan animasi ya, animasi in dan out-nya. Misalkan ini seperti ini seperti ini, kemudian Tuh, animasi tuh di mana nih, Kak? oh iya lupa Cara saya. awal animasinya itu, Nah, Kak. ini ya. Bentar, saya hapus dulu. Nah, kita klik dulu yang mau kita kasih animasi ya, misalkan harapnya ya. Kemudian di atas ini ada animasi nih, kita klik ya. Nah, ini ada pilihan banyak nih. Ada terbit, ada geser ya, langsung tampil ya. Ada lebar, Oh, ada ini. ini mula-mula tulisan itu nampak ya, Kak ya? Iya, mulai-mulanya seperti ini nih. Nah, Oke. misalkan kita pilih terbit ya. Kemudian teksnya juga bisa nih, teksnya kita langsung ganti. Ini langsung otomatis ke sini. Kita ganti yang ini misalkan. Oke ya. Nah, ini biar apa ya? Biar lebih di center ya, biar center, biar tengah-tengah. Ini kita klik ya. Kemudian kita pakai shift ya, kita klik juga. Nah, kita langsung tekan kelompokan nih. Jadi grup ya, Di grup, kemudian kita pilih posisi. Nah, kita pilih yang ini nih. Yang tengah Center ya. ya, kemudian tengah. Oke. Jadi ini udah posisi di tengah-tengah persis. Oke. Nah, playnya gimana? Playnya tinggal gini nih, biar kelihatan ya, kita zoom besar. Nah, ini akan jadi seperti ini. Kelihatan nggak? Wah, Nah, bagus ini, Kak. Bagus ya, terima kasih. Gimana kalau tambahkan musik kayaknya lebih cakep. bisa ya. Ah, cara menambahkan musik bagaimana nih, Kak? Nah, sekarang itu di Canva alhamdulillah sudah bisa masukkan musik ya. Ini mungkin bukan musik, mungkin lebih tepatnya Backsound ya. apa namanya? Bisa langsung ayat Al-Quran yang baca ini ya, ataupun sebagai contoh kita musik nggak apa-apa ya. Oke. Ini sebagai untuk backsound-nya ya misalnya. Nah, kita bisa masuk ke unggahan ya, ke unggahan nih. Ini ada gambar, ada video, ada audio nih. Ini apa ya? Ada apa ya? Bangunnya pagi. Cari ide konten bulan Muharram ما يقوله إذا رأى ما يكره. Makan ini ya, misalkan ya. على كل حال. Ini contoh ya. Oke. Oke, ketika kita klik tuh nanti musik langsung berada di bawah nih. Nah, kalau kita play, ما يقوله إذا رأى ما يكره. الحمد لله على كل حال. nah seperti itu ya. Jadi langsung kalau sudah selesai ya dia akan langsung menutup, berhenti ya. ما يقوله إذا رأى ما يكره. الحمد لله على كل حال. Oke. Nah, ini kalau kita mau lebih bagus lagi teman-teman sekalian. Tinggal ditambahkan identitas teman-teman sekalian nih, misalkan misalnya ini nih saya kasih logo ya misalkan ya. Jadi biar apa? Biar menunjukkan bahwa ini adalah karya Akun kita gitu ya. Nah, ya. Nah, kalau masih ngasih tambahan nih, jangan tengah-tengah sini biar ini kosong, jadi biar ini jadi area utama ya. Nah, kita taruh bisa di bawah sini ya. Kan di luar garis nih, apa-apa. Bisa di bawah sini, bisa mepet ke sini juga bisa, atau sini di tengah-tengah juga bisa. Nah, ini kalau dirasa kurang besar masih bisa dibesarkan lagi, yang penting jangan. Nah, nanti akan nampak ini ya garis ya. Ini namanya garis apa ya? Garis margin ya. Garis margin. Nah, kita pun bisa menampilkan ini secara langsung ya. Kita kembali ke file tadi, ke file atau tampilan editor. Kita langsung bisa klik tampilkan margin. Nah, ini. Jadi kita akan nampak garis yang tidak boleh kita lewati ya untuk teks ya. Jadi dengan ini teman-teman semua desainnya akan lebih rapi dan juga lebih
profesional itu ya. ما يقوله إذا رأى ما يكره. الحمد لله على كل حال. Oke, Ini sampai Kak, sini ada bagaimana sudah Eh. cukup menjawab Kak Siti? Ya, terima kasih. Saya sudah boleh nampak dan tahu bagaimana buat. Masya Terima kasih Allah. banyak-banyak. nah ini Kak Jimmy kayaknya ini belum afdol nih. Kayaknya kan ketika kita ngelihat postingan dari jejak manfaat itu kan suka ada teksnya itu bisa bersuara gitu, nampak suara gitu. Oh iya, Tuh iya. cara bikin itu Kak Jimmy. Oh tadi yang ini ya, baik 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 baik. Kak Subhan ini banyak mintanya sebenarnya ini. Baik ya. Ya. Semata-mata menjawab keresahan audiens nih Kak Jimmy. Oke, berarti nanti Agar teks lebih ini, semangat lagi nih. berarti teks ini kita rubah ya, ini kita hapus ya. Ah, Nanti teksnya boleh. sesuai dengan ini ya. Ini kita Ya, copy dulu nih, copy ya. Oke, di terus saya keluar copy. ya. Saya keluar ke ini ya. Oh, Keluar ya. berarti ke web ya Kak ya. Web yang Oke, lain tidak di Canva berarti ya. betul. Tanpa belum bisa. Oke, kita ke Google ya. Belum nampak ini Ya. share-nya ini. Nah, sudah ya. Ke Google. Oke. Tadi yang sudah saya sampaikan, ketik apa? Masih ingat Kak? Voice. Maker. Oke. Cakep. Nah, ini saya sudah login ya. Ini juga gratis. Tapi kalau mau yang apa? Yang full berbayar dia akan lebih banyak. Kalau yang gratis cuma sedikit, cuma 250 karakter per bikin ya. Oke. Coba ini cukup nggak 250 karakter? Oh, masih ada sisa. Nah, ini teksnya ya kita buat. Tunaikan zakat dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Nah ini ada triknya nih. Jadi robot ini dia nggak ngerti singkatan gitu ya. Jadi nanti dibacanya QS Al-Baqarah 43 itu kan ya. Jadi kita rubah sesuai dengan bahasa kita. Quran surat jangan Al-Baqarah jadinya. Jadi Al-Baqarah kita ganti pakai O ya. Sesuai dengan yang kita baca. Sesuai dengan ejaan itu ya Kak Jimmy ya. Ayat gitu kan 43. Oke. Kita coba tes mudah-mudahan sudah benar nih. Nah, ini kita pakai suara laki-laki ya. Kita klik convert. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Oke, ada yang kurang. Masya Allah. Ada yang kurang nih. Ini sholat ya. Cakep kali ini. Nanti kalau sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Surat Al-Baqarah. Oke, mulai. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Oke, mirip nggak guys? Mirip ya? Sangat mirip Kak Jimmy ini. Luar Setelah biasa. ini ya sekalian, kita klik ini. Ada tombol download ya. Download speech. Kita download nih. Klik. Oke, masuk ya. Ada download ya. Nah, saya keluar lagi ya, punten ya. Oke, kita balik-balik aja nih ke kanan kiri. Oke. Karena saya masuk lagi ke Canva ya. Oke, tadi kan udah ada nih. Kita klik unggahan ya, teman sekalian. Unggahan terus kita klik unggah file ya. Nah, tadi kita pilih tadi file yang sudah kita download. Ini kayak ini. Cara bikin. Sekarang kita atur. Mana ya? Mana ya? Klik semua elemen. Bentar, saya cari dulu. Itu masuknya kemana? Nah, sepertinya ada. Ada guys. Masuknya ke. Oh ini. 354 sip. Dan dirikanlah salat. Oke, sudah ketemu. Oke ya. Oh, jadi di-upload gitu ya Kak ya. Masukkan ke Canva itu. Betul sekali. Terus kita tambahkan ya. Klik aja. Nah, dia akan masuk ke sini. Kita geser ke sini guys. Kayak kurang panjang nih.
Oke, oke. Sesuaikan ya. Oke, kita mulai play coba. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Oke, Dan dirikanlah dan ruku. agak lebih pas nih, ini bisa kita atur nih kecepatan ini. Misalkan ya. Kita atur mana sih? Oke. Oh ini nih, sorry. Nah, ini kesempatan ini. Kita kurangin ya, biar pas sama suaranya coba. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta. Ya, kurang lama ya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran. Mungkin maksimal, ini sudah maksimal ternyata. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Oke, Kak Suban, seperti itu secara simpelnya. Wah, ini Masya Allah ini sangat luar biasa ini. Ternyata gini Kak Jimmy, setelah kita melihat nih, saya pribadi gitu kan, kita setiap hari melihat ada postingan Instagram, konten-konten yang nampak di feed Instagram kita gitu kan, dengan yang sangat bagus-bagus. Gitu kan. Ternyata menghasilkan konten tersebut ini butuh tenaga yang sangat luar biasa atau usaha yang sangat luar biasa gitu kan. Kita ini menikmatinya saja gitu kan, maka kita harus pandai ini ya, bersyukur juga gitu kan ya. Maksudnya kita bisa mendapatkan apa postingan-postingan atau konten-konten yang sangat bagus. Ternyata buatnya itu sangat butuh waktu ya, kayak apalagi buat pemula gitu kan ya. Luar biasa ini kan. Jadi gimana nih teman-teman nih? Jadi semakin semangat atau sudah menyerah duluan nih? Ya mudah-mudahan tetap semangat ya nih. Nih, Boleh istiqomah. siap istiqomah itu sekali dari Kak Siti Hawa ini. Nih kalau boleh tahu nih sebelum kita ini ya, kalau boleh tahu nih tanya nih ke teman-teman masing-masing nih. Biasa kalau ngedesain atau buat video nih menggunakan laptop, PC, komputer atau handphone ini. Kalau Kak Siti ini pakai apa nih Kak? Pakai laptop. Oh pakai laptop. Oh pakai laptop ya. Jadi Handphone ni kecil sangat, tak nampak. Oh nggak nampak ya. Ya. Karena memang banyak ya, maksudnya ada yang memang sukanya di handphone gitu kan ya. Ada yang memang lebih nyaman di laptop gitu kan ya. Jadi tinggal disesuaikan. Adapun nih Canva juga bisa di handphone ya Kak Jimmy ya? Bisa. Sama saja ya, sama saja ya. Bisa. Sama saja ya gitu kan. Nah, bagaimana nih teman-teman nih? Luar biasa nih kan. Oh nih, ada yang tanya nih Kak Jimmy, lupa ini. Canva berlangganan per bulan. Oh gitu. Ada yang tanya juga Canva ini bayarnya berapa Kak per bulan ini? Agar Ya. bisa premium gitu. Ya teman-teman, Canva itu per bulan kalau nggak salah 79.000 kalau nggak salah sebulan itu. Oh, nggak nyampe 100.000 ya? Nggak nyampe 79 ya. 79 atau yang penting nggak nyampe ke situ. Atau Kalau 90. kalau di Tapi Malaysia nanti berapa ini? Berapa nih Kak Jimmy kalau di Malaysia ini? Malaysia kurang tahu, mungkin lebih murah mungkin. Ya, nanti bisa dicek saja kalau mau di-upgrade ke premium ya, Kak Siti ini kan. Ya. Sebelumnya nih Kak Siti udah pernah pakai Canva kah? Pernah, tapi tak cantik lah, tak glamour langsung, tak Oh, sesuai. karena Nampak aja. tak paham tekniknya ya. Ini udah dikasih teknik-tekniknya yang mudah-mudahan bisa mempermudah nanti ya. Ya, Buat betul. lagi latihan lagi gitu ke depannya. Siap. Dan insya Allah nih setelah ini juga kan Kak Jimmy akan share ya, maksudnya tadi video-videonya gitu kan ya, buat teman-teman bisa praktekkan di rumah, sehingga pekan depan harapannya ini mudah-mudahan nih yang sekarang hadir bisa hadir kembali ya, untuk apa? Untuk kita saling evaluasi terkait hasil desain kita lah gitu. Siap. Oke, demikian.
Oh iya, Oh iya 75 ya, Pak. 75.000 per Ah, iya. bulan. Kira 79. Ya. Tapi ada bisa kok ada kelompok ya, bisa tim ya, beli tim bisa patungan bisa. Tim itu berapa orang nih Kak Jimmy? Tim itu 5 orang mas, minimal ya, minimal 5 orang. Ada yang Pas minimal berarti ini nanti didanain Kak Jimmy, cocok. Insya Allah. Nah ini Masya Allah nih, bagaimana nih teman-teman nih yang sudah belajar, ada masukan atau seperti apa? Silakan, Tuhan, maaf, gimana silakan. aku selama ini kan kalau ngedit video biasanya pakai mas masker apa namanya tuh? Masker, Masker bukan ya? pakai masker. Master AC ya. Yakin master, KineMaster ya. master itu. Berarti di handphone ya Kak Muluk ya? Betul ya, karena kalau mindahin ke laptop agak lama. Ini biasanya kalau lagi ini program ya, di tangan, mau nggak mau butuh cepat. Nah itu lebih apa namanya? Efisien. Handphone. Nah kalau seandainya Canva-nya bisa dipakai di handphone, kayaknya Insya Allah akan ini nih hijrah. Nah, Wajib Kak, wajib hijrah ya. wajib ya. Jadi agar ini ya, agar kita nyambung ya tentang sama materi yang tadi sudah Kak Jimmy sampaikan ya kan. Harapannya teman-teman yang memang biasa menggunakan handphone atau laptop, silakan masing-masing menginstal ya di handphonenya atau di laptopnya. Agar apa? Agar kita bisa langsung praktek gitu kan. Sehingga nanti kalau teman-teman ada kendala saat praktek gitu kan, oh Kak, ini cara memperbesarnya seperti apa, cara transparannya di mana. Nanti Kak Jimmy bisa nyambung nih, karena kan Kak Jimmy sudah dahulu bisa menggunakan fitur-fiturnya ya, jadi bisa menyesuaikan terkait kendala-kendala yang teman-teman alami gitu kan ya. Dan ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa beneran praktek ya. Kalau bisa praktek besok, nggak apa-apa gitu kan. Nanti sambil di-share aja di grup, sambil nanti kita bahas sama-sama gitu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berlatih, ya konten-konten kita semakin lama ke lama itu kan akan semakin berkualitas gitu. Betul, betul. Insyaallah. Ada lagi nih Kak Jimmy yang ingin disampaikan atau Kak Jimmy bisa spill sedikit nih akun Instagramnya itu kan Aduh, apa saya biar ini belum bagus ini. biar kita bisa melihat konten yang sudah jadi gitu kan, bagaimana viewernya cukup banyak seperti yang tadi Kak Jimmy sampaikan, kalau kita kontennya update di Reels ya, akan ada audiens di luar dari follower kita gitu kan. Dan kita bisa melihat gitu kan. Siap. Kalau yang lain ada yang selain itu mungkin ada pertanyaan lain Kak Suban, Kak. Kalau sudah. Gimana Mas Damar, Kak Ujang, ada lagi? Atau kita cukupkan saja? Insya Allah ya kita praktek langsung pekan depan, materinya langsung praktek Insya Allah. Mudah-mudahan ada yang hadir berapapun Insya Allah kita akan ajarkan karena sangat berguna buat teman-teman sekalian. Nah, mungkin dari saya Kak Suban, pertama terima kasih sudah hadir di pada mentoring pertama hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu benar-benar bisa bermanfaat ya, sebagaimana tadi Amin. materi awal kita itu ya, agar kita bisa menjadi orang yang Bermanfaat. kan. Kemudian mudah-mudahan yang istiqomah belajar ya kita belajar, karena memang tadi kata Suban kok ribet juga ya, lama ya gitu. Karena kalau baru tahu memang lama ya, tapi kalau sudah tahu seperti saya sampaikan, kalau kita sudah tahu rutenya, sudah punya skripnya itu cepat ya. Bikin kayak tadi itu mungkin hanya beberapa menit itu selesai gitu sebenarnya, nggak perlu lama-lama gitu, tinggal seset karena sudah ada skripnya, kita tinggal nyari-nyari datanya langsung masuk ke itu udah jadi. Jadi semua itu ada triknya ya, ada biar lebih mudah dan lebih cepat. Jadi kita nggak kehabisan waktu untuk hal yang lain.
Oke, mungkin itu sekian dari saya Kak Suban. Sampai jumpa di mentoring selanjutnya insya Allah. Silakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita sudah belajar dari Kak Jimmy ya. Kita sharing lah bahasanya. Kita saling belajar gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat gitu kan dari apa yang sudah Kak Jimmy sampaikan, dan harapannya teman-teman semua bisa mengamalkan ya, agar ini menjadi manfaat ataupun pahala yang bisa Kak Jimmy dapat gitu kan kepada teman-teman, agar teman-teman bisa lebih ini lagi apa produktif lagi seperti yang tadi Kak Jimmy sampaikan ya. Kita menjadi manusia yang produktif gitu kan. Kita bisa berdakwah ataupun apapun, entah itu dakwah ataupun bisnis, silakan saja gitu kan. Yang penting tujuannya adalah bermanfaat. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama akhiri agenda kita pada malam ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya selaku MC undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Siti, Kak Ujang, Kak Muluk, Kak semuanya. Damar. Ya semuanya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di mentoring selanjutnya. Salam. Love you. Ya Allah.